Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ilona Trisasana dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Oh ya teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 4 SD dengan KD mendeskripsikan candi-candi agama Buddha di Indonesia dan candi yang dipergunakan perayaan Waisak. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengetahui pengertian candi. 2. Mengidentifikasi candi-candi di Jawa Tengah yang dipergunakan dalam perayaan Waisak dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku peduli terhadap candi-candi bercorak Buddhis di Jawa Tengah yang dipergunakan dalam perayaan Waisak. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang candi-candi bercorak Buddhis di Jawa Tengah yang dipergunakan dalam perayaan Waisak. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa, dewi, ataupun untuk memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana atau keraton, pemandian atau pertitaan, gapura, dan sebagainya juga disebut dengan istilah candi. Fungsi candi Buddha pada umumnya sebagai tempat pemujaan dewa. Kemudian bangunan candi Buddha umumnya itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Kamadhatu, bagian dasar candi. Dan yang kedua Rupadhatu atau bagian tengah candi. Dan yang ketiga yaitu Arupadhatu, yaitu bagian atas candi. Pada puncak candi biasanya terdapat bentuk stupa. Dan terdapat juga arca Buddha baik dalam kelompok Dhyani Buddha maupun Dhyani Bodhisattva. Selanjutnya, struktur candi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kaki candi, bagian dasar sekaligus membentuk denah, berbentuk segi 4, bujur sangkar atau segi 20. Kedua, tubuh candi, terdapat kamar-kamar sebagai tempat arca atau patung. Dan yang ketiga, atap candi, berbentuk limas, bermahkota stupa, lingga, ratna atau amalaka. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa saja candi-candi bercorak Buddhis di Jawa Tengah yang dipergunakan dalam perayaan Waisak. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Boro, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada tahun 842 Masehi pada masa Mataram kuno. Yang kedua yaitu Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh Raja Indra Gananatha, ayah Samaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 809 Masehi. Yang ketiga yaitu Candi Pawon. Candi Pawon dibangun oleh Raja Samaratungga pada tahun 826 Masehi. Candi ini terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Dan yang keempat yaitu Candi Sewu. Candi ini berada di dalam kompleks Candi Prambanan, terletak di Klaten, Jawa Tengah, dekat dengan Candi Prambanan. Diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Panangkaran. Candi ini merupakan candi besar kedua setelah Candi Borobudur loh. Keempat candi tersebut biasanya sering dipergunakan oleh umat Buddha di Provinsi Jawa Tengah untuk merayakan Hari Waisak. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, teman-teman masih ingat tidak Hari Waisak memperingati peristiwa apa? Jadi, Hari Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting.
Yang pertama, memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha. Kedua, betapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Dan yang ketiga yaitu Sang Buddha mencapai parinibbana. Berdasarkan fungsi candi sebagai tempat sembahyang, terdapat beberapa candi yang digunakan dalam rangkaian upacara Waisak. Untuk pertama kalinya, umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak secara nasional pada tahun 1959 yang diadakan di pelataran Candi Borobudur. Perayaan Waisak ini biasanya dimulai dengan melakukan kebaktian menjelang detik-detik Waisak atau malam sebelum perayaan yang diadakan di Candi Mendut. Kemudian, keesokan harinya, umat Buddha biasanya akan melakukan prosesi puja dengan membawa persembahan, atau yang biasa kita sebut dengan Amisa Puja, yaitu diawali dari Candi Mendut, melewati Candi Pawon, kemudian menyambut detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Umat Buddha merayakan Waisak secara nasional di pelataran Candi Borobudur dengan membuat altar, baik itu altar bersama maupun altar berdasarkan mazhab atau aliran agama Buddha yang ada di Indonesia. Perayaan ini biasanya dihadiri oleh umat Buddha yang berada di sekitar Candi Borobudur atau umat Buddha di Jawa Tengah, dan juga dihadiri oleh umat Buddha yang berada di seluruh Indonesia. Selain Candi Borobudur, ada juga candi yang telah difungsikan sebagai tempat kebaktian dalam rangka merayakan hari besar agama Buddha, terutama yaitu di hari Waisak. Candi-candi tersebut yaitu Candi Sewu dan juga Candi Morajambi. Menggunakan candi-candi sebagai tempat kebaktian merupakan salah satu usaha kita untuk melestarikan dan menghargai keberadaan candi-candi Buddhis. Demikian tadi video materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.